Kembali lagi di kanal YouTube saya. Kali ini saya mau mereview buku dengan judul Brex Sebongkah Emas di Kaki Pelangi, guys. Jadi ini tulisan dari Pak Bondan almarhum ya, Pak Bondan Winarno yang biasa kita kenal dengan Magnus. Itu beliau membuat tulisan investigasi terkait dengan suatu perusahaan, guys, yang menginvestasikan 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 suatu proyek di Usang, Kalimantan Timur. Ini merupakan skandal ya, skandal dari proyek emas di Kalimantan Timur, tepatnya di Busang. Dari saya review dulu nih, guys, terkait buku-bukunya ini, terkait isi bukunya. Yang mana saya lihat dengan tulisan-tulisan Pak Bondan ini sangat detail sekali, guys ya, sangat bagus sekali untuk dicontoh. Beliau mencoba mendetailkan setiap tokoh-tokoh dan situasi yang berkembang saat itu. Ya, sangat bagus sekali, dan yang fenomenalnya adalah pada proyek emas ini ada tokoh geologis yang berperan membuat suatu kebohongan, guys ya, skandal terkait dengan adanya emas di daerah tersebut. Dia bernama Michael Guzman, dan satunya lagi ada Vinderhoff. Dan yang kebanyakan ini Vinderhoff ya, kebanyakan yang berperan aktif di lapangan adalah Guzman. Guzman ini seorang Filipin geolog. Dia yang membuat suatu seperti laporan gitu, guys, bahwa di Busang terdapat banyak jebakan emas. Ini bagus sekali bukunya, sangat recommended bagi yang suka ya seperti kayak detektif gitu, guys. Sangat bagus sekali. Saya akan mencoba mereview, ceritakan secara singkat saja, dan juga saya akan mencoba mencari pelajaran dari buku ini, guys. Bagaimana terkait dengan ini ada kaitan juga dengan investasi, bagaimana kita berinvestasi, dan juga terkait dengan bagaimana seorang geolog itu harus memastikan daerah itu ada emas atau tidak. Dan ya, sekarang ini sudah bisa dideteksi, guys, laporan-laporan yang dalam laporan-laporan yang dibuat oleh competent person sekarang sudah banyak, guys. Jadi ya, kemungkinan kondisi ini tidak akan terjadi lagi. Coba saya masukkan ke beberapa data-data, guys ya, terkait dengan bagaimana sih proyek geologi emas itu dapat diketahui apakah itu investasi bodong apa tidak. Ya, kita mungkin ke laptop aja, guys ya. Main ke laptop. Ya, oke, guys. Sekarang kita mulai dengan mulai dari PowerPoint, guys ya. Di sini saya akan mencoba memahami isi dari buku Pak Bondan ini, almarhum Pak Bondan Winarno. Ini sangat bagus sekali dan sangat detail sekali dan sangat rinci sekali, rinci, sehingga pembaca dibawa suasana gitu, guys. Ini bagus lah pokoknya. Dan ini menjadi rujukan bagi mahasiswa yang kesan wartawan-wartawan itu, sebagai rujukan. Oke, guys, kita lanjut di PowerPoint. Jadi ada empat orang tokoh lah di sini yang berperan menjadi investigasi bodong. Saya bilang begitu, guys ya, terkait dengan proyek
emas di Busang. Yang pertama adalah Walderhof. Ya, ini Walderhof. Ini lebih ke apa ya, kayak project manager ya guys ya. Project manager dia lebih ke geologis tapi yang lebih tinggi lah posisinya. Kedua ini Dick Guzman, di maestro ini yang di lapangan yang merencanakan skenario adanya salting. Nanti saya jelaskan salting. Ketika sampel pengeboran dicampur dengan emas yang didulang. Nanti bisa kita lihat lagi guys ya. Lanjut di sini ada Bung Jerry, Pak Jerry nih. Pak Jerry kalau di tulisannya Pak Bondan itu disebut dengan Jerome Alo. Tapi warga di sana mengenalnya Jerry karena nanti saya kasih rekomendasi video di YouTube juga guys yang ada seorang konten kreator gitu yang explore daerah bekas tambang dan mewawancarai uh, yang tenaga-tenaga kerja di sana dan juga saksi hidup pendulang emas yang mendulang dari sungai yang memberikan ke Gusman itu guys. Jadi nanti saya kasih linknya guys ya, ada di slide saya yang saya sampaikan malam ini guys. Oke, lanjut ini Pak Jerry ini kalau di tulisannya Pak Bondan itu sebagai ahli metalurgis guys. Jadi ya lebih ke ekstraksi ya. Jadi ketika geologis sudah mendapatkan cadangan, sudah menentukan sumber dayanya guys. Nanti setelah itu lanjut ke metalurgis untuk mengekstraksi dari unsur-unsur yang ada guys kayak emas kah atau tembaga, perak. Nah, itu kira-kira guys. Lanjut ke ini adalah Cesar Puspos. Ini adalah bawahnya dari De Guzman. Dia geologis juga guys, geologis Filipina yang dibawa oleh De Guzman untuk membuat skenario The Black X ini guys. Oke, dari 4 tokoh ini yang ke teknis ya guys, ya lebih ke teknis dan ke lapangan dari 4 tokoh ini. Dan ada satu lagi yang paling tokoh utama juga, tapi dia lebih ke investor ya, ke jaringan investor yang lebih ke direkturnya, ke David Walsh itu lebih ke funding guys, mencari dana-dana gitu guys. Jadi kita bahas di slide berikutnya guys. Oke, lanjut. Ini guys, potensi Bre-X mineral menjadi salah satu emas terbesar di dunia guys. Ini intisarinya guys. Jadi seperti ringkasannya lah ya, ringkasan dari Miguel de Guzman. Ini saya screenshot dari tulisan Pak Bondan yang diterjemahkan oleh Pak Kusumadinata guys. Jadi Pak Kusumadinata ini juga dosen di berbagai perguruan tinggi Indonesia guys ya. Yang paling intinya dari ITB ya guys ya, geologi ITB. Dan beliau ini menerjemahkan artikel ini yang bahasa Inggris awalnya guys ya. Jadi dia intisarinya ya potensi Bre-X mineral ini ditemukan di Kalimantan Timur ya. Terus memiliki jebakan ini ada 3 jalur utama guys. Biasa kan emas itu kan di jalur-jalur urat-urat gitu guys ya. Ada di jalur tenggara. Nanti kita bisa lebih jelasnya lagi di slide yang saya akan bagian di jalur tenggara, jalur tengah, ini ada 3 jalur lah. Gitu guys. Terus ini bentuknya bagaimana, jebakannya kayak gimana, ini sudah di akarnya menunjam sangat tajam kayak gitu-gitu lah guys. Jebakannya itu, bentuk jebakannya itu. Kira-kira gitu. Ini udah melakukan lubang bor 267 lubang bor guys, sudah jadi ini intisarinya lah dari De Guzman ya. Ini laporan yang dibuat De Guzman yang diterjemahkan oleh Pak Kusumadinata. Lanjut ya, jebakan emas Gusang ini berada di kompleks Diatermamar guys. Nanti saya jelaskan guys ya terkait dengan Diatermamar itu bagaimana gambarannya. Kira-kira gitu guys.
Dan untuk tektoniknya sendiri berlangsung dari Mesozoikum akhir sampai Tersier, ditandai dengan subduksi ke selatan pada zaman Kapur. Oke, dan Oligosen akhir sampai Miosen awal, dan dari garis lepas pantai utara yang menjelmakan Borneo jadi salah satu jalur minerasi emas yang paling produktif di wilayah ini. Oke guys, jadi kita uh, jelaskan ya guys ya. Saya jelaskan terkait dengan uh, artikel ini aktif secara hidrotermal. Oke, aktif secara ini kata kuncinya ya. Oke, lanjut guys. Dalam artikel ya ini pengalaman Gusman ya, diceritakan oleh Pak Bondan dalam bukunya, dalam laporan investigasinya itu sangat detail sekali guys. Salut saya, salut dengan penulisannya Pak Bondan. Tidak serta merta hanya dia mengulik sampai jauh guys, sampai ke pengalaman Michael de Guzman ini dari awal dia berkarir dan memiliki penemuan-penemuan sebelumnya. Ini ada 1% pirit ya. Ini Father Hoff menjadi konsultan de Guzman pada awalnya gitu guys. Jadi dia yang di atasnya lah ya, di atasnya de Guzman di lapangan jadi manajer eksplorasi, dan de Guzman memberitahu ke Father Hoff kalau ada bongkar-bongkar zeolit. Jadi ini menjadi apa ya? Menjadi suatu mineralisasi yang nantinya bersifat ekonomis kira-kira gitu guys ya. Oke, zeolit, oke. Terus ini penemuan ini guys. Dia termamar ini yang kubah apa dari musang ini guys, jebakan emas ini membuat saham Brex itu menjadi naik guys. Menjadi naik, yang pialang sahamnya ada di Kanada, yang David Walsh yang pemilik dari apa Brex ini juga dari Kanada, bukan di Kanada ya, dari Belanda, tapi dia kerja di Kanada dan menetap di sana. Sorry. David Walsh tetap dia di orang Kanada ya guys ya, orang Kanada. Dia mencari pialang saham lah, ibaratnya dia yang nyari-nyari apa funding gitu lah, cari-cari dana gitu guys. Terus dari laporannya De Guzman juga, nah dia menceritakan kategori terukur. Ini ada yang jalurnya tengah, jalur Sotes, Tenggara. Ini dia melihat kadar garam rata-rata gram per ton guys. Ini salah satu kunci ya guys ya, lihat guys. Ini 2 gram per ton guys. 2 gram per ton. Coba bayangkan guys ya. Nanti saya akan kasih lihat berapa sih rata-rata kadar yang emas itu menyesuaikan dengan batuannya gitu guys. Nanti saya ini kan sampai 2,2 gram per ton guys untuk kadar emas. Nah ini coba kita, padahal kalau di Freeport sendiri aja itu mencapai setengah gram per ton paling guys. Dan yang lebih banyaknya itu ya tembaganya itu, kira-kira gitu guys. Oke, kita lanjut. Ini David Walsh ya, ini David Walsh. Saya detailkan ya, zoom ya guys ya. Dia lebih berkecimpung lebih ke ekonomis, guys. Ekonomiknya lah ya, ke apa perusahaan lah ya. Dia lebih ke direkturnya. Jadi dia orang Kanada guys, tinggal di Kanada, lulusan lanjutan dari dia lebih ke investasi karena keluarganya juga bermain di investasi guys. Nanti mungkin ini juga berkaitan ya guys dengan video-video saya yang saya belajar investasi dan saya praktek dan saya membandingkan antara emas dan saham. Kira-kira gitu. Tapi saham kan juga kita dapat dari perusahaan ya guys. Perusahaan bekerja dari mana, nanti saya ada case-nya sendiri lah saya mau buat terkait dengan kita belajar dari proyeksi. Oke, lanjut. Ya, kira-kira itu guys ya. Jadi mau kerja presiden. Ya, lanjutlah dia petingginya lah David Walsh ini guys. Sebenarnya dia kayak direktur gitu lah ya. Direktur umum, direktur utama. Nah, kira-kira gitu guys. Lanjut guys. Ketika itu saya cuplik lagi nih guys ya. Ketika ada terdengar kabar dari ke Menteri IB Sujana ketika dia menjabat jadi Menteri Pertambangan Indonesia, mendapat kabar kalau BPDX ini memiliki
memiliki potensi cadangan yang besar sekali, sehingga pemerintah Indonesia mencoba untuk mendapatkan apa ya, kayak profit lah, apa sharing profit lah guys terkait dengan saham tersebut guys. Jadi pemerintah Indonesia mencoba apa ya, mengambil menawar apa seperti apa lah ya, meminta lah jatah 10% guys. 10% untuk menggarap Pusang 2 dan Pusang 3. Nah, kira-kira gitu guys. Sehingga ada keterlibatan Freeport juga di sini ya. Freeport di sini ada juga, sehingga ketika saham itu sama-sama dipunyai orang guys, ini misalnya ada empat ini ya, empat partner ya, partnership lah, konsorsium guys, yang menggarap proyek emas itu. Jadi dari Freeport akan meneliti lebih lanjut guys, apa ya, due diligence lah ibaratnya, melihat bagaimana benarkah yang disampaikan oleh dari BreX ini guys. Nah, jadi lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini slide berikutnya adalah kronologi Busang. Ya, ketika itu Freeport apa ya, melakukan due diligence ke BreX Mineral, namun hasilnya nihil guys. Jadi keterlibatan Freeport inilah yang membuat andil terungkapnya BreX Mineral ini adanya adanya investasi bodong lah ibarat kayak gitu guys. Karena Freeport juga mengirimkan geologis kan guys, mengirimkan geologis ke lokasi proyeknya BreX ini. Dan dia geologis dari Freeport menemukan bahwa metode yang digunakan oleh BreX dalam mengambil sampel itu salah. Salah dalam arti ketika dalam pengeboran guys ya. Jadi ketika melakukan pengeboran eksplorasi itu core barrel itu kan 2 meter guys. Nah, kalau di dalam bukunya Pak Bondan ini sangat rinci sekali guys. Sangat bagus sekali ini untuk pelajaran juga. Jadi dia seperti apa ya, kayak Pak Bondan ini mengerti sekali, kayak memang orang-orang ini kayak seperti orang geologi banget dan orang tambang banget nih Pak Bondan ini menulis gitu guys. Jadi sorry ini. Oke, oke jadi gini guys ya. Ketika ini misalnya di surface guys ya, di surface ini ketika kita ngebor, ya kan nanti report ada mesin bor, bor sampai kedalaman ratusan meter yang direncanakan itu kan, yang dipetakan lah, ibaratnya yang jadi target lah kan guys, misalnya dicobakan ini cobakannya di sini nih. Nah, jadi dia pengen ngambil sampel gitu guys ya, ini 2 meter panjangnya, 2 meter, panjangnya 2 meter, dan yang di tes sama BreX misal adalah yang 20 cm. 20 cm. Oke. Padahal untuk standarnya itu misalnya 2 meter, misalnya 2 meter itu dibelah guys. Ini dibelah nih sampel ini. Ini core barrel ya guys ya. Jadi core barrelnya ada split ya, split barrel gitu. Jadi dia kebelah. Itu yang diuji semuanya guys. Jadi tidak bisa serta-merta semuanya yang 20 cm aja yang itu yang di yang di atas aja di tes itu yang di sini. Itulah yang mengapa Freeport salah satu penyebabnya ya menaikkan bendera merah lah kalau di tulisan Pak Bondan itu. Ini udah curiga dia nih, udah nggak benar lah kan. Lalu setelah itu dia Freeport juga mencoba mana emasnya. Dia mau uji juga kan sendiri. Dan ketika diuji, emasnya itu berbentuk granular. Apa granular? Bundar ya, rounded ya. Rounded, dan ya itu satu bentuknya rounded, dan sekelilingnya ini lembek guys, kayak clay gitu, apa lempung ya, terasi kayak kayak batuan itu udah berubah kan pasti jadi lunak guys ya. Jadi itu sangat jarang dari Freeport itu. Kok di apa kayak di emasnya itu kok ininya lembek-lembek kayak gitu gitulah, kok ada clay di sini, harusnya kan dia kan memang batu guys yang
karena kan ini endapannya geothermal guys ya. Kalau di saya kurang apa nih antara sulfida tinggi apa sudah rendah saya belum apa nih belum baca kalau di sini, tapi dia tipenya epithermal guys, epithermal. dan dan itu lembek-lembek guys, jadi harusnya kan uh, ya kalau dari apanya, dari Gusmannya bilang sih kalau ini ya itu karena apanya, karena geologinya begitu atau itu, terus makanya dia jadi lembek-lembek dan ini ukurannya bunda. Padahal kenyataannya eee, fragmen-fragmen emas itu guys, dia tuh kalau misalnya eee, apa ya, asli dari core dalam tanah gitu guys ya, misalnya ini diambil, bentuknya itu masih ini ya, angular guys, masih bentuknya kayak ibaratnya tajam-tajam gitu loh guys. Kalau misalnya masih bundar gini, atau udah rounded gitu lah, misalnya gini ya, maksudnya udah nggak runcing-runcing gitu lah ya guys ya. Itu sudah mengalami transportasi guys. Nanti saya coba kasih inilah ya, ada slide-nya mungkin nanti. Itu yang disebut dengan namanya endapan placer. Jadi dia emasnya itu dari suatu apa, suatu itu apa, dia nongol gitu guys ya di permukaan, setelah itu transport pertama residual ya guys ya, residual tertransport dan jatuh ke sungai, kira-kira itu yang didulang oleh saksi hidup yang nanti saya kasih apa ya videonya guys. Itu sangat bagus banget, itu rekomendasi banget untuk dia kontraktor ini mewawancara saksi hidup. Nah, itu yang didulang. Memang di sini memang di Pusang ini ada pendulang juga, pendulang emas 18 tapi kan ya itu memang levelnya level inilah, level rakyat gitu kan, nggak untuk yang perusahaan kan, kayak gitu kira-kira guys ya. Lanjut, ini kronologi Busang guys, yang skandal yang menariknya nih guys di dalam Busang ini, di apa BX ini adanya ini apanya ya guys ya, kronologisnya sangat bagus sekali, kronologisnya sangat detail sekali. Pak Bondan menceritakan kronologinya, tapi saya mau mencoba lebih ke ini guys, pada tanggal 19 Maret 1997 guys. 19 Maret 1997 ini belum Maret juga nih ya, hampir-hampir ini ya. Michael de Guzman meloncat dari helikopter guys, yang menerbangkan dari Samarinda ke Busan. Jadi ketika ketika itu ada de Guzman mau inilah mau apa, mau berangkat kerja ke Busan, ada suatu hal yang untuk membuktikan lah ya, dia ditunggu di Busan itu dari geologisnya apalah, dari tim teknisnya Freeport untuk bukti ini emasnya ada nggak, gitu kira-kira guys. Dan di tengah jalan di Gusman itu sama apa ya, sama Rudy Vega misalnya guys, dia ada berdua dia guys, tapi di Gusman ini posisinya itu kalau misalnya ini guys ya, misalnya ini adalah helikopter guys, helikopter ini, nah ini ada untuk apa ya, untuk pilot, ini kan pasti ada penumpang lah guys ya, penumpang. Ini di Gusman sendiri di sini guys, di Gusman. Di Gusman itu sendiri. Dalam tulisannya Pak Bondan, di Gusman itu sendiri dan ketika menoleh, yang pilotnya ini Rudy Vega, nih Rudy Vega, Rudy Vega, ini di depan dan di Gusman sendiri di sini guys. Dan ketika pilotnya melihat ke belakang, apa Rudy Vega-nya yang melihat ke belakangnya, itu di Gusman udah tidak ada guys, tidak ada, udah mana mana. Kira-kira titik ketemunya mungkin saya kurang kurang ini juga ya, karena kita kan uh, apa ya, pilotnya tahu apa tidak, saya kurang ini juga guys ya, karena di sini masih tanda tanya besar guys, ini apa skenario atau bagaimana kira-kira gitu guys. Ditemukan 4 hari kemudian, bayangin guys, bayangin kata Pak Bondan ini lingkungan Kalimantan gitu apa, kondisinya itu sangat terjal guys, berawa dan warga lokal, terus yang ditulis oleh Pak Pak Bondan, mayatnya De Gusman ditemukan oleh pekerja yang ada di Bre X, umurnya masih muda 23 tahun,
4 hari kemudian. Ya, berita itu 21 Maret berita itu bocor, ya Freeport sudah tahu kalau jebakan Busang itu tidak ekonomis dan harga BX jatuh. Namun guys, yang tanda tanya besar ketika De Guzman ini meninggal atau jatuh dari ini, banyak tanda tanya besar guys. Kenapa bisa itu terjadi? Satu guys, dari tulisan Pak Bondan yang saya baca guys, itu Guzman berada di titik top lah, di topnya. Artinya dia lagi posisi, wah ini saya dapat emas besar, emas banyak, kenapa dia mau bunuh diri? Kira-kira gitu guys. Satu, itu, karena dia berada di top top itu. Itu yang menjadi apa ya, kayak kejanggalan lah ya, kita bikin kejanggalan ya. Kejanggalan yang ditulis oleh Pak Bondan satu. Sampai-sampai Pak Bondan juga ke Filipina guys untuk mengecek apakah bagaimana pemakaman dari Gusman ini, kira gitu guys. Mantap Pak Bondan tuh. Kita dibawa suasana ke dalam 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 kondisi dia. Dia sampai ke kantornya, ya mantap lah. Kayak di Gusman ini di saat yang kejanggalan ini ya. Kedua, pemakaman dari De Guzman ya. Pemakaman De Guzman itu tidak ada yang dilayat, tidak ada orang melayat. Ceritanya gini guys, ketika Pak Bondan itu ke makamnya De Guzman di Filipina, ketika setelah diotopsi kan dari di Jakarta kan dikirim ke Filipina guys. Jadi ketika pemakaman itu dilakukan memang lokasinya sangat elit guys, pemakamannya itu, jadi sangat jarang, apa, kan ya nggak tahu ya jarang apa, tapi ketika Pak Bondan itu apa berkunjung ke makamnya Usman, itu security itu bilang, yang security di makamnya itu bilang kalau makam ini tidak ada yang melayat Pak, dari awal awal ini dikubur gitu, dan gitu guys. Dan itu sangat berbeda dengan kebudayaan di Indonesia, terutamanya di Indonesia ketika ada pemakaman yang baru kan pasti ada orang yang melayat setelahnya gitu guys. Tapi ini tidak ada, dan seharusnya budaya itu ada juga di Filipina, sebut dari security itu kan, tapi itu tidak terlihat guys. Nah, satu dua, habis itu ketiga guys. Ketiga adalah ya, gigi palsu. Gigi palsunya De Guzman, dia menggunakan gigi palsu guys, De Guzman ini. Itu tidak terlihat pada otopsi eh, yang ada di ini guys, di Jakarta ya ketika itu. Dan tulisannya Pak Bondan, pokoknya dia komplit giginya, saya giginya masih apa lah, masih nggak palsu gitu guys. Jadi ini yang menjadi tanda tanya besar lah ya, kejanggalan-kejanggalan. Uh, ya Pak Bondan juga dalam akhir ceritanya pun bilang, ya hanya Usman dan Tuhan yang tahu guys. Kira-kira gitu. Uh, ya kira-kira itu guys. Oke, lanjut guys ya. Ya ini yang saya maksud guys tadi, yang saya mention di awal. Teman-teman bisa mencoba lihat guys, konten creator Marcel, nama Marcel nih. Dia mencoba 3 video guys, mengeksplor lah peninggalan tambang Brass guys. Dan saya cukup cukup puas lah ya dengan dokumenter dia, Marcel ini, untuk mengambil videonya satu, ininya satu, kedua, ketiga. Ini ketika ini apa ya, tenaga kerja di Brex guys, sebagai personalia ini, sebagai saksi hidup pendulang emasnya guys. Oke, terus yang kedua ini Marcel dan ayahnya itu mengekspor daerah-daerah di Brex ini dan bangunan-bangunan, bekas bangunannya apa aja gitu guys. Bagus bagus guys.
dengan nama emas. Ini perjalanan menuju lokasi, setelah itu ini yang di lokasi.